Shalom, selamat pagi semuanya. Di sini kami adalah kelompok pertama dari mata kuliah patologi kardiorespirasi dengan tema pneumotoraks. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya sendiri, Seringnana Berubangun dengan NIM 22040011. Saya Feliciana Santi dengan NIM 2264040002. Baik, di sini tujuan dari pembuatan video ini adalah yang pertama untuk memenuhi syarat penugasan dari mata kuliah kardiorespirasi yang dibawakan oleh KWIKE, dan yang kedua untuk mengetahui apa saja itu penyakit pneumotoraks, dari faktor, patologi, prognosis, regenerasi, dan bagaimana cara yang tepat untuk menanganinya, serta juga kasus dari pneumotoraks. Yang pertama, definisi dari pneumotoraks. Pneumotoraks sendiri artinya suatu kondisi di mana terdapat udara pada rongga pleura yang dapat disebabkan oleh tertusuknya pada saat prosedur medis dilakukan. Berdasarkan penyebabnya, pneumotoraks dapat dibagi menjadi dua, yaitu pneumotoraks spontan dan pneumotoraks traumatik. Nah, di dalam pneumotoraks spontan ini terdapat ada dua bagian, yaitu pneumotoraks primer dan sekunder. Nah, di mana primer itu terjadi tanpa ada riwayat penyakit paru yang mendasari sebelumnya, sedangkan pneumotoraks sekunder ini yang terjadi karena penyakit paru yang mendasari. Yang kedua itu pneumotoraks traumatik, yaitu terjadi cedera traumatik pada dada. Trauma ini bersifat menembus, itu ketika luka tusuk atau terkena peluru, dan tumpul yaitu ketika benturan pada kecelakaan kendaraan bermotor. Yang kedua itu kasus pneumotoraks. Seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke IGD dengan keluhan utama sesak nafas progresif selama 4 hari sebelum ia masuk rumah sakit. Saat ini, pasien sedang dalam siklus menstruasi dan keluhannya itu muncul 1-2 hari sebelum menstruasi hari pertama. Riwayatnya itu endometriosis. Keluhan sesak nafas saat memasuki waktu menstruasi akan membaik sesaat setelah siklus menstruasinya berakhir. Pasien memiliki riwayat pemasangan WSD sebanyak 2 kali sebelum dengan keluhan yang sama. Setelah pemasangan WSD, pasien mengaku keluhan sesak napasnya berkurang. Setiap memasuki siklus menstruasi, pasien selalu konsumsi obat pereda nyeri, yaitu dexketoprofen sebanyak 3-4 kali dalam sehari. Pada saat pemeriksaan, pasien sadar, tampak sesak nafas, namun masih bisa berkomunikasi dengan jelas dengan perawakan sesuai usia. Laju pernapasan pasien 28 kali per menit, kesan takipneu dengan denyut nadi 83 kali per menit, dan saturasi oksigennya itu 92%. Pada pemeriksaan fisik toraks didapatkan pengembangan dada tidak simetris, hemitoraks kanannya itu tertinggal dengan premitus taktil menurun, perkusi hipersonor dan auskultasi suara nafas berkurang pada hemitoraks kanan. Evaluasi fototoraks, ada area lusam tanpa corakan paru yang cukup luas bagian hemitoraks kanan. Terdapat gambar pleura lain dengan kesan pneumotoraks kanan. Dilakukan perhitungan besarnya kolaps paru menggunakan rumus Light kriteria. Hasilnya itu kolaps paru sebesar 56%. Dilakukan pemasangan WSD. Setelah itu pemasangan WSD, keluhan sesak nafasnya berkurang. Tampak adanya undulasi dan bubble pada WSD pasien, terutama pada saat ekspirasi. Lalu, pasien diberikan tindakan lebih lanjut berupa tindakan operasi
yaitu video asitet torakoskopik surgery atau VATS. Tanda dan gejala pada pneumotoraks. Yang pertama itu tanda pneumotoraks seperti nyeri dada yang tajam, peningkatan frekuensi pernapasan, tekanan darah rendah, distensi vena jugularis, dan takikardia. Gejala pneumotoraks seperti keluar dengan keringat dingin, kulit, bibir, serta kuku menjadi biru atau berubah warna, sesak napas atau dyspnea, yang terakhir itu sensasi tertarik di dada. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam problematik fisioterapi dan kode ICF. Yang pertama itu ada sesak nafas. Biasanya si penderita pneumotoraks ini cenderung akan mengalami sesak nafas akibat udara yang terdapat di dalam pleura, sehingga menyebabkan penderitanya ini sulit untuk bernafas. Nah, di sini seperti yang dapat kita lihat bahwa untuk kodenya ada B4401. Nah, yang kedua itu ada problem takikardia. Nah, takikardia ini disebut juga dengan detak jantung yang cepat, kerap dialami oleh si penderita penyakit pneumotoraks ini. Nah, ini nantinya akan mengganggu kenyamanan dalam beraktivitas dan takikardia ini juga dapat menyebabkan sesak nafas. Untuk kode ICF-nya ada B4100. Nah, yang ketiga ada nyeri dada. Penderita pneumotoraks ini umumnya mengeluhkan nyeri dada yang tajam, sehingga mengakibatkan rasa tersusuk di dada yang sangat-sangat sakit. Nah, biasanya penderita pneumotoraks ini mengalami nyeri di bagian dada. Nah, jadi rasa sakit yang dialaminya itu seperti tertusuk. Nah, di sini kode ICF-nya ada B28011. Untuk dampak penanganan medis yang terjadi terhadap kondisi pasien dalam kasus kami yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, di sini ketika pemasangan WSD dilakukan oleh si pasien, sebelumnya ia sudah melakukan 2 kali pemasangan. Nah, dalam ia mengeluhkan sesak nafas, dia mengaku bahwa sesak nafasnya itu berkurang. Nah, tetapi setelah dia memasuki fase-fase head atau datang bulan, maka ia mengeluhkan sesak nafas kembali. Nah, tetapi ketika fase itu sudah berakhir, maka sesak nafasnya ini bakal kayak hilang sendiri gitu ya teman-teman. Nah, jadi pemasangan si WSD ini dapat mengurangi atau meminimalisasi sesak nafas yang dikeluhkan oleh si pasien, dimana kan sebelumnya pasiennya ini mengeluhkan sesak nafas secara intensif, yang artinya sesak nafas yang secara terus-menerus dan mungkin lumayan parah seperti itu ya. Nah, di sini penanganan lanjutan yang akan diberikan ketika si pasien setelah pemasangan WSD masih tetap mengeluhkan sesak nafas, yaitu adalah tindakan operatif, di mana tindakan operatif ini disebut juga dengan video assisted torakoskopik surgery atau VATS. Nah, kita masuk ke dalam patologinya. Nah, jadi si pneumotoraks ini biasanya tuh terjadi karena adanya trauma dada yang dapat mengakibatkan kebocoran. Nah, kayak misalnya contohnya itu melakukan tindakan medis seperti operasi. Nah, mungkin di dekat paru ini ada rongga yang tertusuk sehingga ada udara atau cairan yang masuk ke dalam kantong pleura yang seharusnya di dalam pleura ini tidak boleh ada udara atau cairan seperti itu. Nah, ketika udara ini masuk, maka paru-paru kolaps sebagian atau komplit dikarenakan udara masuk ke dalam ruang si pleura tadi. Nah, setelah itu volume udara di ruang pleura menjadi meningkat dan mengakibatkan peningkatan tekanan intratoraks. Akibat peningkatan yang terjadi ini, maka akan terjadi distres pernafasan, gangguan pertukaran gas, dan menimbulkan tekanan
pada mediastinum yang dapat mencetuskan gangguan jantung dan sirkulatik sistemik. Nah, di sini kita dapat melihat ya teman-teman, kalau ada tanda panah yang ada seperti putih-putih, nah itu cairannya. Nah, jadi di situ tuh ada kayak cairan yang tidak harusnya itu tidak ada, tetapi di situ ada kayak suatu cairan atau udara gitu, sehingga mengakibatkan si pleuranya ini terisi seperti itu. Nah, oke, untuk regenerasi, pneumotoraks ini kan menyebabkan penderitanya itu bakal kesulitan bernafas ya. Nah, jadi otomatis jika sudah kesulitan bernafas akan mengakibatkan sesak nafas. Nah, sesak nafasnya ini bersifat progresif yang akibatnya tadi karena ada cairan yang masuk ke dalam si pleura. Nah, untuk mengembalikan fungsi dari paru-paru menjadi normal seperti sedia kala itu biasanya dapat dilakukan dengan penanganan medis, seperti contohnya WSD ini. Jadi WSD ini tuh kayak ada alat yang dipasang untuk mengeluarkan cairan ataupun udara yang ada di rongga pleura kita, sehingga setelah cairan itu dibuang kembali dan dilakukan penanganan yang rawat intensif, maka si penderita akan bisa kembali fungsi parunya seperti sedia kala. Nah, jadi pneumotoraks ini bisa sembuh ya teman-teman. Dengan penanganan yang dilakukan, besar kemungkinan bahwa pneumotoraks ini bisa sembuh. Oke, yang terakhir kita masuk kepada prognosis. Nah, jadi penderita pneumotoraks ini dapat menderita pneumotoraks lagi. Artinya dapat kambuh lagi. Nah, tetapi ketika pengobatan itu tidak berhasil. Nah, misalnya dalam pemasangan WSD itu tuh kan selangnya bisa mengeluarkan semua cairan ataupun udara yang ada di dalam pleura. Apabila 100% udara atau cairan tersebut keluar, maka otomatis pengobatannya berhasil. Maka tidak ada kemungkinan yang besar untuk si pasien ini dapat menderita pneumotoraks lagi. Tetapi apabila pengobatannya tidak berhasil 100% atau mungkin masih ada sisa cairan atau udara gitu ya teman-teman, nggak semuanya keluar banget, nggak 100% keluar, maka mungkin sewaktu-waktu ada kemungkinan untuk si pasien ini dapat menderita pneumotoraks lagi. Nah, pneumotoraks ini juga memiliki potensi komplikasi, yaitu kayak rekurensi itu kayak kejang juga demam ya. Terus itu ada atelektatis, itu tuh kayak kebocoran paru. Nah, jadi kalau misalnya penanganannya tidak tepat atau terlambat, paru-paru kita itu dapat bocor karena mungkin kebanyakan cairan gitu ya teman-teman. Nah, dan juga itu gagal nafas. Lalu pneumotoraks ini ada beberapa jenis. Nah, pneumotoraks spontan primer ini biasanya tuh laju mortalitasnya itu lebih rendah dibandingkan pneumotoraks yang lainnya, atau dibandingkan dengan pneumotoraks traumatik dan juga pneumotoraks spontan sekunder. Nah, rekurensi ini dapat terjadi pada 30% kasus. Jadi di 30% kasus pneumotoraks itu ada terjadi rekurensi atau juga kejang dan demam tadi. Biasanya tuh rekurensi ini terjadi pada penderita pneumotoraks karena seiring juga dengan meningkatnya banyaknya episode yang dialami. Kayak misalnya dia terus-terusan mengalami sesak nafas. Nah, otomatis akan mengalami kejang lama-lama ya teman-teman. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Jika ada tutur kata yang salah ataupun penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.